akan saya persiapkan untuk dimulai. Baik. Terima kasih Teh Dian. Juga sahabat-sahabat semua, dalam pertemuan di malam Jumat yang penuh dengan kebarokahan ini, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli halin, alhamdulillah bi kulli ni'matin tatim shalihat. Mudah-mudahan kita senantiasa mampu bersyukur kepada Allah, mengucap hamdalah dalam semua nikmat yang ada pada diri kita, dan juga kita mengucap syukur alhamdulillah atas apapun yang menimpa kita yang belum sesuai harapan, belum sesuai kehendak, karena semuanya mesti baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Suci Engkau ya Allah, tidak sampai ilmu kepada kita semua kecuali apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Dia Allah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wahaikum jami'an kita Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wa hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa terus berdoa sebanyak-banyaknya, memberikan bantuan semaksimalnya untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jutaan orang mengalami kehausan, jutaan orang mengalami kelaparan, dan Masya Allah ujian tabahan mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada para mujahid di Palestina, para penduduk di Palestina, anak-anak di Palestina, perempuan-perempuan di Palestina. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu hal yang insya Allah membangkitkan ruhani kita, menguatkan iman Islam kita dengan apa yang terjadi di Palestina. Sudah lebih dari 75 tahun kezaliman yang dilakukan oleh Zionis laknatullah alaihim. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu sisi kita juga bersyukur kepada Allah bahwa kita sudah sampai di tanggal 13 Syakban. Jadi setengah bulan ke depan insya Allah kita akan masuki bulan suci Ramadan. Mari kita semua berbenah diri. Mari kita semua mempersiapkan diri seoptimal mungkin di bulan Syakban ini untuk menghadirkan satu ritme harian, satu kebiasaan siang dan malam mendekati bulan suci Ramadan, sehingga betul-betul kita menikmati siang malam setiap saat yang mulia di bulan suci Ramadan yang akan menghampiri kita semua. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita di bulan Rajab dan Sya'ban, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita dan keluarga besar kita ke dalam bulan suci Ramadan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan pembahasan Kitabul Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Mudah-mudahan ini menjadi tazkirah bagi kita di hari raya Jumat ini. Tidak terasa setiap pekan kita berjumpa, dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apabila ada dosa, ada maksiat yang dilakukan, Allah ampuni, Allah hapuskan dosa dan kesalahan kita. Dan jika ada nikmat, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bersabar dengan apapun yang terjadi pada diri kita.
dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pasal yang ke-71, Syekh Al-Qaid Al-Askandari mengatakan innama ja'ala darul akhirata mahallan li jazaa'i ibadihi mu'minin. Sesungguhnya Allah jadikan negeri akhirat itu balasan li jazaa'i ibadihi mu'minin, sebagai bentuk balasan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat semua, iman yang ada di dalam qalbu kita, yang yakin kepada Allah, yang menyatakan Rabbuna Allah tsumma istaqamu, bahwa dialah Allah dan kita istiqomah dengannya. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah yang satu tunggal. Allahus samad, Allah lah tempat segala bergantung. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak anak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang menyerupai. Orang yang beriman, walaupun sedangkan dunia, sedangkan kita yang hidup di dunia saat ini, la ta'sama yuridu ayyutiyahum, tidaklah cukup luas untuk diberikan atas imannya orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Di dunia inilah semua yang baik dan yang buruk bercampur aduk, yang hak dan yang batil ada di satu tempat yang sama. Calon-calon penghuni neraka dan calon-calon penghuni surga ada di tempat yang sama. Maka sahabat semua, kita akan saksikan orang-orang buruk dengan keburukannya, dan kita akan saksikan orang baik dengan kebaikannya, dan kita akan saksikan begitu luar biasanya pembelaan orang-orang buruk, orang-orang bermaksiat dengan maksiatnya, dan kita juga akan saksikan orang-orang yang berbuat baik, berjuang untuk kebenaran, untuk kemanusiaan itu berjuang di dunia ini. As-sirat bainal haqq wal batil, maka pertarungan antara hak dan batil senantiasa ada ila yaumil qiyamah, sampai tegaknya hari kiamat. Mudah-mudahan kita tidak salah memilih sisi, tidak salah memilih kelompok, tidak salah memilih barisan. Kita hanya berbaris di jalan orang-orang yang ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumpulan semacam ini amatlah mahal. Kumpulan semacam ini amatlah mulia. Kenapa? Karena kita dipertemukan dengan niat yang sama, walaupun kita menyadari bahwa sepenuhnya diri kita bukanlah malaikat, tapi kita adalah manusia yang menginginkan kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selamat, sebagaimana doa kita setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah mengukur aktivitas taqarrub kita kepada Allah dengan balasan-balasan duniawi, entah itu harta, entah itu pangkat, entah itu jabatan, karena memang dunia ini diberikan kepada siapapun saja dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita salah niat ketika beribadah kepada Allah, ketika sholat karena menginginkan dunia, ketika zakat karena menginginkan dunia, juga ketika aktivitas ubudiyah yang lain terlampau sedikit, terlampau sederhana. Apabila aktivitas iman itu diniatkan sekedar untuk dunia dan perhiasannya, karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberi kepada siapapun yang makhluk-makhluknya. Jauh sebelum kita ada di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan rizki setiap kita, rizki setiap anak kita sempurna. Maka yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa
anak-anak kita, keluarga kita, pasangan kita senantiasa taat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat semua, jadilah orang yang senantiasa aktif bergerak untuk memberikan energi terbaik Anda, energi positif Anda setiap hari lillah billah fillah. Dalam pasal yang ke-72 Syekh Al-Qaila menyampaikan, man wajada thamarata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabul ajilan. Barang siapa mendapati buah dari amalnya, maka itu pertanda ala wujudil qabuli ajilan. Maka itu bahwa dia nanti dia berakhir amalnya diterima. Maka sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, misalkan ketika Anda punya pasangan, pasangan itu adalah cermin untuk mengetahui siapa diri Anda sebenarnya. Jadi dalam diri kita itu kan ada kolbu yang berisi iman, ada jiwa, juga ada ego hawa nafsu. Nah, sahabat semua, yang harus kita lakukan setiap hari adalah mengetahui ego hawa nafsu kita. Maka cara yang paling mudah, cara yang paling gampang untuk mengetahui ego hawa nafsu adalah pasangan kita. Disitulah ego hawa nafsu kita itu berperan dengan jelas. Kenapa? Karena seringkali ego hawa nafsu ini bersembunyi dengan tempat persembunyian yang berlapis-lapis, sehingga jarang diketahui oleh orang di luar rumah kita, tetapi orang yang hadir bersama-sama siang malam bersama kita, maka kita akan menyaksikan ego itu tercermin dalam interaksi dengan pasangan kita. Contoh misalkan ada seorang anak, misalkan anak kecil, dia dibawa oleh ayah ibunya misalkan ke satu minimarket. Anak ini meminta Kinder Joy misalkan. Anak ini minta Kinder Joy. Boleh jadi orang tuanya akan melarang atau mencari alasan supaya anaknya tidak membeli apa yang diinginkan oleh anaknya itu, mengalihkan perhatian. Jadi permintaan anak kepada ayahnya atau ibunya di minimarket itu adalah persoalan spiritual, persoalan ego wa nafsu. Apakah si orang tuanya itu berlapang hati untuk membahagiakan anaknya, atau justru ego nafsunya mencari-cari alasan supaya anaknya tidak membeli. Itu persoalan sederhana, ego hawa nafsu. Atau misalkan seorang istri di rumah, misalkan seorang istri di rumah, lalu istrinya itu meminta kepada suaminya, Mas, tolong beliin bedak, aku habis, tolong beliin. Lalu berapa harga bedaknya? Si istrinya mengatakan bedaknya harganya 200.000. Bisa saja seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu tuh kalau lihat TikTok jangan lihat artis, lihat kajian saja gitu. Padahal istrinya minta beliin bedak harga 200.000, tapi pernyataan suaminya justru kamu jangan lihat TikTok tentang kosmetik, nanti kamu cinta dunia. Kata-kata itu ada kata-kata ego hawa nafsu.
ego hawa nafsu yang bersembunyi di balik kamu lihat kajian aja, kamu jangan scroll-scroll terkait dengan kosmetik, cari yang lain. Nah, perkara yang utama untuk kita ketahui dalam hidup ini adalah perkara ego hawa nafsu tadi. Jadi seorang lelaki yang tidak mau jujur terhadap dirinya sendiri, terhadap akunya sendiri. Maka kalau seseorang membersihkan amal perbuatannya dari ego nafsu, man wajada thamaratal amaliya jilan, dia membersihkan semua amalnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa dalilun ala wujudi qabuli ajal, maka hatinya akan lapang, kalbunya akan bersih. Dia melihat semua peristiwa keadaan itu selalu dalam keadaan gembira hati. Atau misalkan seorang istri bikin masakan buat suaminya, dia sengaja di weekend bikin masakan buat suaminya yang terbaik, udah bikin yang terbaik, tetapi suaminya ada aktivitas di luar, lalu ketika pulang suaminya dalam keadaan capek dan sudah makan, perutnya kenyang. Lalu istrinya mengatakan kepada suaminya, oh ini mas ini enggak cinta ya sama saya, enggak sayang sama saya. Kenapa? Kok enggak dimakan makanan? Jadi itu adalah bentuk kalimat-kalimat di mana ego hawa nafsu itu bersembunyi di balik kata sayang, di balik kata cinta. Padahal sebenarnya yang terjadi adalah ego hawa nafsunya ingin diakui, ego hawa nafsunya ingin diperhatikan, ego hawa nafsunya menolak sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan. Nah, itu yang seringkali terjadi sehingga interaksi antara manusia dengan manusia itu justru bisa menjadi sama-sama saling menyembunyikan ego hawa nafsunya masing-masing. Kalau itu terjadi, maka hubungan di antara suami istri itu menjadi tidak enak. Kenapa? Karena penuh kepalsuan, karena penuh dengan gimmick, karena penuh dengan persembunyian, karena penuh dengan topeng-topeng. Maka Syekh Abdullah menyampaikan, kalau kamu ingin amalmu diterima, maka kamu harus luluhkan ego hawa nafsumu. Sehingga kamu berdaulat dengan diri kamu sendiri. Kamu jujur dengan aku apa adanya. Tidak ditambah-tambah, tidak kurang-kurang. Kamu lepaskan semua atribut yang ada pada dirimu. Maka kalau itu terjadi, maka dia akan merasakan kesenangan, ketagihan, kebahagiaan atas amal yang ia lakukan. Fahuwa dalilun ala wujudil qabul ajilan. Ini yang terjadi ketika berinteraksi dengan ego hawa nafsunya. Maka sahabat semua, hati-hati, kita semua terus berjuang melawan ego hawa nafsu kita. Ada juga misalkan dialog istri dan suami, misalnya si istrinya penghasilannya pas-pasan, suaminya juga penghasilannya pas-pasan. Lalu sang istri mengatakan, mas, beras di rumah udah habis, ini si adek belum makan dari pagi. Lalu suaminya mengatakan, udah puasa aja. Suaminya dengan mudah mengatakan, udah kamu sama anak puasa aja deh. Lihat pernyataan minta dibeliin beras, istri dan anaknya lapar, tidak makan dari pagi. Suaminya bilang,
kamu puasa aja. Jadi sebenarnya sang suami itu sedang menyembunyikan ego hawa nafsu, ego untuk berlepas tanggung jawab terhadap pasangan dan anak. Ego hawa nafsu yang tidak mau jujur dengan keadaan dirinya. Itu seringkali terjadi sehingga kita bisa saksikan banyak interaksi seseorang yang membohongi dirinya sendiri. Kenapa? Karena mengikuti ego hawa nafsunya. Maka dalam Al-Quran mengatakan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Engkau perhatikan orang-orang yang menjadikan ego hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Atau ada manusia yang memberi sesuatu pada pemberiannya bukan untuk orang lain. Misalkan bisa terjadi seorang pejabat memberikan bantuan kepada masyarakat. Dia serahkan sertifikat tanah, dia serahkan beras, lalu berfoto, dan seolah-olah bahwa yang memberikan manfaat itu dari uangnya. Dan dia mendapatkan exposure terhadap apa yang dilakukan, entah itu foto, entah video, entah itu pernyataan terima kasih dari orang yang diberi. Dan pada saat itu sebenarnya yang terjadi adalah ego hawa nafsu orang itu menikmati. Menikmati apa? Menikmati sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. Menikmati sesuatu yang bukan miliknya. Itulah ego hawa nafsu. Atau ada orang yang dikatakan, oh suatu saat ada orang undang, lalu Anda diberikan title di belakangnya, misalkan titlenya sarjana, padahal Anda belum, pada seseorang itu belum lulus sarjana. Dan seseorang itu tidak mau menyampaikan kepada orang itu, mohon maaf saya belum lulus sarjana, tapi dia pilih mendiamkan, diamin aja, sehingga orang menganggap dia sudah selesai S1, S2, dan ini adalah bentuk ketertipuan orang-orang yang beramal. Kenapa? Karena dikendalikan oleh ego hawa nafsunya. Maka mudah-mudahan kita bisa mendapatkan buah dari amal kita di dunia ini, sehingga tidak dibajak oleh ego hawa nafsu kita sendiri. Syekh Abdullah menyampaikan dalam kalimat yang lain, idza aradta an ta'rifa qadraka indahu. Kalau engkau ingin mengetahui kedudukanmu, kadarmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, fanzur fi madza yuqimuka. Maka perhatikanlah di mana dia menempatkan. Maka sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiap hari kita kalau tidak dalam keadaan taat, seseorang dalam keadaan maksiat. Kalau tidak dalam keadaan berada dalam nikmat, dia berada dalam musibah. Maka jalan untuk mengetahui, jalan untuk mengendalikan kehidupan kita di dunia ini adalah makom, kedudukan, sabar dan syukur, dan itu baik bagi kita. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah setiap hari kita berada dalam 80% kondisi syukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Kita memiliki rumah di Palestina hancur rata semuanya. Kita bisa minum di sana, air sulit. Kita bisa makan di sana, makan jutaan orang di belahan bumi ini kesulitan untuk makan. Sebagian di daerah-daerah antri beras saat ini. Alhamdulillah wa syukur kalau di rumah Anda masih bisa makan nasi hari ini. Sedangkan yang lain kesulitan untuk menikmati makan nasi dengan lauk pauk. Maka sahabat semua, maka syukuri
ketika nikmat-nikmat itu ada pada kita saat ini, hari ini. Dan berikanlah manfaat untuk orang lain sebagai bentuk rasa syukur itu, agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan nikmat itu kepada Anda, tidak hilang. Maka sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bersyukur ketika kita bisa baca surah Al-Kahfi tadi setiap Jumat ini 1 sampai 10. Kalau kita bisa hadir membaca surah Al-Kahfi, kita bersyukur kepada ya Allah, makasih Engkau memberikan takdir kepadaku tiap malam Jumat ini bisa baca satu surat Al-Kahfi atau 1 sampai 10 ayat pertama atau ayat-ayat terakhirnya. Berarti Allah menginginkan kita untuk bisa berbuat baik. Kalau Anda biasa sedekah subuh, Anda lakukan itu, biasa qiyamul lail. Jadi perhatikan aktivitas kebiasaan Anda setiap hari, dan disitulah Anda mengetahui kedudukan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan aktivitas itu. Ada orang yang tiap hari melayani masyarakat, bersyukurlah. Kenapa? Karena Anda dipilih oleh Allah untuk memberikan pelayanan. Tinggal Anda lihat apakah Anda melayani itu dengan ego nafsu Anda, atau Anda melayani tanpa interest, tanpa kepentingan apapun selain Allah sudah memberikan kepadaku amanah dan aku menjalankan amanah sebaik-baiknya. Mau orang suka, tidak suka, nyaman, tidak nyaman, mencaci atau memuji, itu bukan persoalan. Itu persoalan orang di luar diri saya. Tapi persoalan saya adalah memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik untuk orang lain. Sehingga dia berdaulat dengan aku sendirinya. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdullah juga melanjutkan dalam pasalnya. Maka ketika mata razaqaka ta'ah, kalau kita semua diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala ketaatan, wal ghina bihi, dan kita merasa puas, nyaman, enak ketika melakukan taat. Fa'lam, ketahuilah annahu qad asbagha 'alaika ni'amahu zahiratan wa batinah. Maka sungguh Allah telah menyempurnakan, memenuhi atas diri kita nikmatnya zahir dan batin. Maka nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senang, bahagia, puas dengan taat itu. Karena di luar sana ada orang yang merasa diberikan kebarokahan karena bertambahnya harta. Ada orang yang merasakan kebahagiaan, kesenangan itu kalau dia diberikan jabatan. Dia merasa kalau turun jabatan itu satu hal yang berkurang nikmatnya. Atau ketika ia diberikan, tadinya punya banyak uang, terus uangnya berkurang, dia merasa, oh saya menghinakan saya. Maka di dalam surat Al-Fajr kan disebutkan ada orang fa'akramahu wa na'amahu, ketika dia bertambah hartanya, bertambah jabatannya, bertambah bonusnya, dia mengatakan kalau akraman, oh Allah memuliakan saya, Allah sayang sama saya. Kenapa? Karena saya tambah jabatan, tambah kaya, tambah populer. Tapi ketika faqadara alaihi rizquhu, ketika dia rizkinya sedang sempit, berkurang penghasilannya, tubuhnya ketika itu sakit, jabatan hilang, qalu rabbi ahanan, wah Tuhan telah menghinakan saya. Kalau Allah menyampaikan dengan tegas kala, enggak seperti itu. Hitung-hitungan di sisi Allah enggak seperti itu, enggak seperti hitung-hitungan manusia dengan manusia yang lain, manusia dengan kehidupan dunianya. Maka Allah tegur dalam surat Al-Fajr. Maka
Kalau mindset kita kepada ketaatan itu, mata rozaqaka ta'ah. Kalau kita istiqomah pada taat, maka kajian ini kajian formula istiqomah dengan kurikulum Mentari Hati dari bulan Ramadan sampai ke bulan Ramadan lagi. Terus menerus seperti itu sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk pindah ke alam yang lain yang lebih baik. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia yang kita tinggali saat ini. Maka kalau Anda bisa taat, mengeluarkan segenap potensi baik Anda untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, qad asbagha 'alaika ni'amahu zahiratan wa batinah. Itu bertanda Allah telah memberikan nikmat lahir batin kepada diri Anda. Maka sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad juga melanjutkan dalam pasalnya. Lalu kalau seseorang berikan ketaatan, maka khairu ma taktubuh minhu, maka hal-hal yang layak untuk kita mintakan di dunia ini, bahwa talibuhu minka, apa yang Allah tuntut dari kita. Apa yang Allah tuntut dari kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Maka yang kita minta, ya Allah, jadikan aku abdillah. Lalu dikatakan, wa itu qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah akan menciptakan manusia, sebelum manusia itu ada bentuknya, sebelum Nabi Adam ada namanya, Allah menyebutkan identitas kita yaitu khalifah. Maka tugas kita di dunia ini adalah menjadi sebaik-baiknya abdillah dan menjadi sebaik-baiknya khalifatullah. Dan kita minta itu kepada Allah. Ya Allah, jadikan aku abdimu. Ya Allah, jadikan aku khalifahmu yang bisa mengkhalifahi diri ini untuk bisa memberikan semua potensi kebaikan yang Allah titipkan kepada diri kita. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah al-huznu ala fuqdani ta'ah ma'adami nuhud ilaiha min alamatil ightirar. Salah satu ketertipuan adalah ketika seseorang merasa sedih kehilangan kesempatan berbuat taat, tetapi dia berputar-putar pada kemalasannya, dia berputar-putar pada penundaan-penundaannya. Jadi tidak bertumbuh untuk menjadi lebih baik. Maka yuk sahabat semua, kita sama-sama terus memuhasabahi, mengevaluasi hati kita, mengevaluasi jiwa kita, mengevaluasi pikiran-pikiran dan perasaan kita, mengevaluasi aktivitas yang kita lakukan sehingga malam, sehingga mudah-mudahan kita bisa temukan kesalahan, lalu kita memohon penghapusan dari Allah Subhanahu wa taala, kita temukan dosa-dosa, lalu kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu tawwabur rahim. Allah Maha menerima taubat hamba-Nya. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz atas kajian hari ini. Ilmu yang kita dapat ini. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman, silakan. Bisa langsung atau chat. Silakan, bagi yang ingin bertanyakan. Akan ada kajian 100 hari, ada program 100 hari. Silakan yang berminat menghubungi admin ya.
merupakan kajian yang terdekat. Oke teman-teman, ini ada pertanyaan Ustaz. Saya baca ya. Iya, silakan. Jika sedang merasa iman kita turun, apa yang sebaiknya dilakukan Ustaz? Yang biasa sunnah juga saat itu jadi tidak mengerjakan hal tersebut. Gimana itu Ustaz? Iman turun itu, oke, sahabat semua, iman itu adalah kalau kita punya rumah, iman itu adalah penghuninya. Penghuninya apa? Penghuni terhadap supaya rumah itu tetap bersih, tetap rapi, tetap tertib. Itu yang dilakukan oleh penghuni rumah terhadap rumahnya. Kenapa akhirnya penghuni rumah itu tidak mau membersihkan rumahnya? Ya tadi karena dia kehilangan orientasi, kehilangan tujuan, atau menginginkan tidak mau tinggal di rumah yang ia tempati, ingin rumah orang lain. Kan tetap rumput tetangga biasanya terlihat jauh lebih hijau. Nah, itu yang menjadikan seseorang itu akhirnya berorientasi pada hal yang lain, tidak pada imannya. Maka al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dengan ketaatan, turun dengan maksiat. Artinya apa? Berarti dia lebih cenderung merespon apa? Merespon sesuatu di luar dirinya, yaitu pernak-pernik dunia dan seisinya. Kenapa itu terjadi? Karena ego, hawa nafsunya. Jadi yang membuat iman itu akhirnya menjadi redup, menjadi turun, karena manusia lebih memilih ego, hawa nafsunya dibanding merespon dirinya, aku sendiri yang tadi yang berdaulat itu akhirnya yang seringkali terjadi. Maka disitulah kita perlu terus-menerus melakukan evaluasi muhasabah. Kita temukan nih kenapa nih, gitu kan. Kenapa nih, dan itu harus kita temukan akarnya. Akarnya dari mana? Dari ego, hawa nafsu kita sendiri. Jadi aktivitas kita memperbanyak zikir, memperbanyak ruku, sujud, baca Quran, itu aktivitas sarana untuk bisa melihat, minta tolong kepada Allah supaya bisa melihat cermin diri kita sendiri. Melihat kotoran kita sendiri. Melihat ego hawa nafsu kita sendiri. Nah, kalau sudah bisa melihat ego hawa nafsu kita sendiri, maka sholat yang dilakukan, baca Quran yang dilakukan, itu akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar untuk perbaikan ego hawa nafsunya. Itu yang mesti kita ketahui. Sehingga kita tahu, oh ternyata sifat buruk saya ini. Nah, ketika kita sholat, zakat, puasa, akhirnya Allah berikan cahaya untuk mengetahui sisi ego hawa nafsu kita ini. Nah, misalkan ya, suaminya minta, istrinya minta, tolong dong beliin saya berlian, misalkan. Nah, tiba-tiba istri mengatakan, tolong beliin saya berlian. Suaminya bilang, kalau gitu kita kerja bareng-bareng supaya dapat berlian. Nah,
itu kan satu pernyataan, sebenarnya di balik pernyataan itu pernyataan tidak mau rugi gitu. Bentuknya kayaknya baik. Yuk kita kejar bareng-bareng dapatin berlian gitu kan. Padahal kalau direnung-renungi itu pernyataan dia nggak mau rugi. Padahal istrinya itu cuma bilang, beliin aku berlian dong. Loh kok suruh kerja bareng-bareng, aku kan mintanya berlian. Nah, kadang kalau orang nggak sadar, dia tidak bercermin terhadap ego nafsunya. Terus istrinya sama juga, bilang ya responnya gini, oh iya yuk kita kejar bareng-bareng. Ya sama saja, istrinya seperti itu, suaminya seperti itu. Suaminya ketika dapat respon seperti itu, makin ego hawa nafsunya makin senang, asik. Lalu di belakang kata, dia bilang gini suaminya kepada istrinya, istri soleha. Ego hawa nafsunya makin senang, kenapa? Karena dia nggak mau rugi dan istrinya itu mau kerja bareng dengan dia. Si ego merasa senang gitu, merasa bahagia. Padahal kalau jujur gitu, istrinya bilang, mas beliin berlian. Seharusnya jujur aja, saya sedang diuji oleh natur kemiskinan. Jadi saat ini belum mampu beli berlian. Ngakui aja gak punya uang gitu. Jangan berlindung di balik kata, yuk kita kejar bareng-bareng gitu. Ya, sebenarnya yang harus dilakukan adalah jujur dulu untuk mengetahui ego nafsunya. Nah, persoalan tindakan berikutnya apa? Yang penting, jangan sampai ego hawa nafsu kita memboikot, berkuasa atas diri kita yang berdaulat. Gitu. Jadi itu yang terjadi. Ada orang korupsi banyak. Oh gimana Pak, Bang, di kantor saya banyak nawarin markup korupsi. Loh, kenapa harus bingung? Sebelum ada tawaran markup, sebelum ada tawaran untuk melakukan tindakan keburukan, kan hidup biasa-biasa aja. Tiap hari bisa makan dengan gaji seperti itu. Lalu kenapa ketika ditawarin uang 1 juta, 2 juta, lalu jadi nggak nyaman? Karena boleh jadi ego hawa nafsunya pingin uang itu. Maka dia galau. Kira-kira 5 juta itu diterima atau enggak ya? Gitu. Lalu dia tanya Ustadz, Pak Ustadz, 5 juta ini gimana ya, diterima atau enggak? Padahal sebenarnya ego hawa nafsunya pengen. Gitu. Padahal sebelumnya dia hidup baik-baik saja dengan uang segitu. Nah, dia hidup, dia makan, gitu kan. Lalu Allah uji dengan ada orang datengin dia untuk mata proyek dan sebagainya. Dia tiba-tiba galau. Sebenarnya bukan galau, itu ego hawa nafsunya menginginkan itu. Kalau dia tidak menginginkan itu, Pak, mohon maaf, saya nggak butuh itu, Pak. Nggak butuh. Kalau pekerjaan ini membuat saya harus tidak taat kepada Allah, saya harus sedia resign besok, Pak. Saya nggak butuh itu, saya udah cukup kok. Saya kerja ini untuk mengabdi kepada Allah, untuk berdaulat atas diri saya nggak mau kayak gini-gini, Pak. Gitu. Jadi feel free, bebas. Kenapa? Karena nggak merasa terbebani dengan itu atau tidak menginginkan itu. Nah, dalam kehidupan ini banyak sekali tadi godaan-godaan ego nafsu kita yang bersembunyi di balik banyak hal ya, di balik topeng-topeng. Kalau tidak dimuhasabahi, seseorang bisa terjebak dengan ego hawa nafsunya sendiri. Demikian Teh Dian, jazakumullah khair.
Masya Allah, Masya Allah. Jazakumullah Ustaz atas jawabannya. Dan karena sudah jam 9, kita tutup aja Ustaz ya. Ya, silakan Nadia. Baik, Terima semua. kasih. Jazakumullah. Baik, sebelum kita tutup, mari kita foto bersama. Silakan dibuka kameranya. Oke, kita foto bersama ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua atas kehadirannya dan Ustadz Jazakumullah atas kajian hari ini, Masya Allah mengingatkan kembali tentang harus banyak merenung artinya. Oke, kita dulu kajian hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Doa majelis. Subhanallah. Jazakumullah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.